Hari pertama masuk sekolah baru, langkah ragu tapi senyum selalu. Empat sahabat. Ada Pak Aldi. Selamat siang semuanya. Maaf, mengganggu jam pelajarannya. Saya hanya mau menginfokan informasi penting. Besok, kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Sesuai keputusan yayasan, seluruh siswa yang beragama Islam wajib mengikuti kegiatan pesantren kilat selama 30 hari penuh. Cukup! Saya minta kalian semua diam. Kalau 30 hari mah bukan kilat, Pak. Pak, teman saya yang sekolah di negeri, libur loh pas awal Ramadan. Ya sudah, kalau mau libur, pindah saja ke negeri. Ini sekolah swasta, konsepnya beda. Dan tolong dicatat, 7 hari di antaranya kegiatan belajar akan dipindah ke malam hari. Kok ada jam malam juga, Pak? Iya, anggap saja latihan jadi orang sukses. Karena banyak orang sukses yang bekerja saat orang lain tertidur. Pret bokap gua kerja shift malam mulu tapi nggak sukses-sukses. Terus, yang non-muslim gimana, Pak? Yang non-muslim tidak ikut pesantren kilat, tapi mereka tetap mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang sudah diatur sekolah. Selama Ramadan, semua siswi wajib menggunakan hijab di area sekolah. Dan untuk siswa laki-laki yang memakai anting-anting, harap dilepas. Waduh, Pak, sekolah kita kan bebas atribut dan bebas berekspresi. Betul, di luar Ramadan, kalian bebas berekspresi sesuai aturan sekolah. Tapi khusus bulan Ramadan, kita fokus pada pembentukan karakter, mental, dan kedisiplinan. Tapi Pak, kenapa harus malam? Kenapa nggak siang kayak biasa aja? Tadi kan udah diterangkan, selain itu kalian akan diberi modul tadabbur, jurnal refleksi, dan target hafalan. Buset, sekolah negeri juga nggak gini-gini amat perasaan. Selain itu, kelas 10 dan 11 akan digabung, kalian akan dibagi jadi beberapa kelompok. Digabung gimana maksudnya? Dicampur sama adik kelas? Iya, makanya kalian harus jadi contoh yang baik buat adik-adik kelasnya. Kenapa nggak digabung sama kelas 12 juga, Pak? Kelas 12 punya agenda dan program khusus. Mereka fokus untuk kelulusan. Cie, Nur nggak bisa ketemu ayangnya. Naon si maneh? Ingat ya, Ramadan itu bukan tentang siapa yang paling alim di depan orang lain, tapi tentang siapa yang benar-benar mau berubah. Nikmatin kopinya, guys. Besok jam segini lu cuma bisa nelan ludah sendiri. Oh ya, Cep, lu kan jadi ketua kelompok. Terus siapa aja anggota lu? Untuk anggota sih lihat aja besok. Tadi lihat di list sih ada si Bengop. Oh ya, lu juga jadi ketua kelompok ya, Rey? Iya, Satria juga masuk kelompok gue. Tenang aja, Rey. Kalau ada gua, kelompok kita pasti bakal jadi kelompok terbaik. Waduh, belum tahu dia ngop. Kasih paham, Cep. Pasti seru banget ya. Sayang banget, aku harus pulang kampung, jadi nggak bisa ikut deh. Seru sih, tapi kita nyaris viral dengan judul Rombongan Anak Muda Hilang di Pulau Misterius. Padahal aku udah hampir ikut, tapi aku nggak dibolehin sama kakak aku. Katanya risih kalau ada aku. Jahat banget ya Kak Satria. Hehehehe. Libur lebaran nanti kita kesana lagi dong, Ci. Kali ini aku mau ikut pokoknya. Iya, Ci. Kebetulan lebaran nanti aku nggak mudik, karena kan udah kemarin. Lihat nanti aja ya. Aku nggak bisa janji. Takutnya nggak diizinin lagi gara-gara kemarin. Ngomong-ngomong, kelompok pesantren kilat gimana nih? Aku sama Suci satu kelompok sama Kak Rey. Asli apa borongan nih? Asli dong. Tuh, buktinya Suci senyum-senyum sendiri mulu dari tadi. Apaan sih kamu, Wit? Ayo kita pulang. Keburu malam nanti. Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
Alhamdulillah, malam ini kita sudah melaksanakan tarawih pertama bersama. Terima kasih untuk seluruh siswa dan siswi yang hadir dengan tertib. Besok kita mulai program pesantren kilat. Sebagian dari kalian mungkin menganggap ini berat. Sekolah malam, tadarus, jurnal, refleksi, pengawasan lebih ketat, dan lain sebagainya. Tapi ingat, pesantren kilat itu bukan untuk membatasi kalian, tapi untuk membentuk kalian. Buat pria yang anting-antingnya belum dilepas, untuk besok harap dilepas. Kalau kita bisa melepas sesuatu yang kecil dari tubuh kita, semoga kita juga bisa melepas ego dari hati kita. Ada pertanyaan? Pak Ustadz. Ya, kamu yang angkat tangan, silakan. Pak Ustadz, izin. Islam kan dari Arab. Saya lihat banyak kok orang Arab. Bahkan di film-film, jin-jin Arab juga pakai anting-anting kok, Pak. Pertanyaan menarik. Pertama, kita jangan jadikan jin sebagai standar fashion ya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, lalu beliau melarangnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anting-anting adalah perhiasan khas wanita dalam tradisi Arab. Oleh karena itu, laki-laki yang memakainya termasuk menyerupai wanita. Adapun kalau ada budaya tertentu yang berbeda, itu masuk dalam pembahasan adat. Tapi di agama kita, jelas itu identik dengan perempuan. Jadi kita harus ikut tuntunan Nabi, bukan ikut jin. Faham ya? Ada lagi? Ustadz, saya mau tanya. Soalnya di sebelah saya, si Ray, rambutnya merah tat. Apakah sah puasanya atau perlu kita mandiin kembang 7 rupa? Mandiin aja, Cep. Pertanyaan bagus, Cep. Jadi begini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Yang artinya, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Lalu diperkuat juga oleh hadis riwayat Abu Dawud, "Innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum." Yang artinya, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka, maka berbedalah dari mereka. Dan ada beberapa hadis lain yang menjelaskan tentang ini. Jadi jelas ya, hadis di atas menjelaskan kita harus berbeda dengan Yahudi dan Nasrani yang tidak menyemir rambut mereka. Dan sebagian ulama melarang warna hitam. Selain itu, dibolehkan. Contohnya Ray, warnanya merah. Itu boleh. Jelas ya, Cep? Ada lagi? Tat, kalau pas lagi tidur siang, terus saya mimpi makan seblak sampai kenyang, apakah boleh lanjut puasanya? Ah, si Davin mah ayah-ayah wae. Itu namanya rezeki anak soleh versi trial. Kenyangnya di mimpi, tapi pahalanya di dunia nyata. Jadi lanjut aja, Vin. Ada lagi? Mungkin para siswi yang di luar? Ustadz. Iya, Ngop. Kalau nelen ludah sendiri itu batal gak? Tidak batal, Ngop. Itu pabrik internal, bukan impor dari luar. Tat? Iya, Sat. Kalau pas puasa terus kita wudhu, dan nggak sengaja kerannya ketelan, batal gak? Sat, kayaknya kamu nggak usah puasa deh. Karena salah satu syarat berpuasa itu harus berakal sehat. Piraku keran bisa ketelan, ada-ada gajah. Ajah, Tat, ajah, bukan gajah. Ada-ada aja, bukan ada-ada gajah. Nah iya, itu maksudnya. Ada-ada aja. Oh ya, Tat, kalau pacaran pas lagi puasa itu gimana? Batal nggak puasanya? Pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, pacaran yang seperti apa dulu nih? Ustadz belum pernah pacaran soalnya. Ya udah nggak percaya mah. Yang penting kacamata mama udahlah. That simple. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Perhatikan ayatnya, mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya.
Nah, pacaran itu seringkali jadi pintu masuk atau pemanasan menuju ke sana. Kalau ditanya batal atau enggak, secara fikih, kalau cuma chatting atau ketemu, atau selama tidak melakukan hal yang membatalkan secara fisik, mungkin puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya bisa habis atau zong. Tuh Ray, dengerin. Sayang banget kan, kita dapat lapar sama hausnya doang, tapi di buku catatan malaikat nilainya 0. Ibarat kita udah antri sembako panas-panasan, pas nyampe depan loket, kuponnya hilang. Apaan sih lu? Makanya, jangan pacaran mulu Ray, apalagi di bulan Ramadan. Halah percuma. Paling besok juga udah nempel lagi sama si Lina. Sudah. Jadi intinya, kalau di bulan biasa saja kita dianjurkan menjaga batas, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kalian masih muda, jangan ngurusin dulu pacaran. Kalau memang serius, doakan yang terbaik, perbaiki diri dulu, karena cinta yang baik itu tidak membuat kita menjauh dari Allah. Ramadan, ya genggong, bulan penuh ampunan. Ramadan, ya genggong, bulan yang penuh berkah. Ramadan datang menyapa, membersihkan jiwa dan raga. Ramadan, ampuni dosa hamba. Ramadan. Gue masih nggak ngerti, kenapa kita harus ikut beginian. Iya nih, gue juga udah muak. Baru hari pertama udah disuruh hafalan, diskusi, ceramah. Gue belum siap jadi orang alim. By the way, sore ini jadwal kalian kuis ya? Iya, gue sama Davin. Lumayan enak udah lolos ke final. Gue ada si Ray sama Suci, jadi mereka yang gendong. Hahaha. Iya, enak lu mah nggak ada beban. Lah gua. Beban gimana? Tuh si Rudi, beban tim. Enak aja lu, Vin. Oh ya, tadi si Lina ngancem. Katanya, karena kelompok Ray lolos final, maka kelompok kita juga harus lolos. Terus kalau kalian nggak lolos? Jangan ditanya. Tahu sendiri gimana nenek lampir satu itu kalau udah marah. Iya juga sih. Emang lawan kalian siapa? Hari pertama masuk sekolah baru, langkah ragu tapi